warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Laurencia Permatapuri, nomor absen 17 dari kelas 10 S9, dan rekan saya Margareta Wandasagita, absen 20, kelas 10 S9. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi dan bercerita mengenai jejak hidup Buddha di Nusantara dan juga Jejak Islam di Indonesia. Tonton sampai akhir ya. dadah. Gimana sih proses masuknya hidup Buddha di Indonesia? Nah, agama Hindu dan Buddha pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad ke-1 Masehi melalui jalur perdagangan antara India dan Nusantara. Para pedagang India yang datang tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga budaya, agama, dan sistem pemerintahan. Proses penyebaran ini dibantu oleh pendeta dan bangsawan lokal yang mulai tertarik dengan ajaran dan struktur sosial yang ditawarkan agama-agama ini. Proses ini berjalan secara damai dan bertahap melalui akulturasi budaya. Salah satu kerajaan bercorak Hindu yang terkenal adalah Majapahit, berdiri pada abad ke-13. Majapahit dikenal sebagai kerajaan terbesar di Nusantara dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Tokoh penting dari Majapahit adalah Gajah Mada, seorang Mahapatih yang terkenal dengan sumpah palapanya untuk menyatukan Nusantara. Salah satu peninggalan penting dari Majapahit adalah kitab Negara Kertagama dan beberapa candi seperti Candi Penataran. Keunikan Majapahit terletak pada sistem pemerintahan yang terorganisir, pengaruh budaya Jawa yang kental, dan kejayaannya sebagai pusat perdagangan dan budaya Hindu di Asia Tenggara. Sementara itu, dari kerajaan Buddha, kita mengenal Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 di wilayah Sumatera Selatan. Sriwijaya terkenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha, Mahayana, dan juga sebagai kerajaan maritim yang kuat. Tokoh pentingnya adalah Balaputradewa, raja yang memperkuat hubungan internasional dengan India dan Tiongkok. Salah satu peninggalan pentingnya adalah prasasti Kedukan Bukit dan Candi Muara Takus. Keunikan Sriwijaya terletak pada kekuatan sebagai pusat pendidikan dan perdagangan yang sangat kosmopolitan. Meskipun Hindu dan Buddha merupakan dua agama yang berbeda, keduanya dapat hidup berdampingan dengan harmonis di Nusantara. Bahkan, dalam beberapa aspek terjadi percampuran atau sinkretisme. Contohnya adalah Tantrayana yang menggabungkan unsur Hindu dan Buddha. Beberapa candi seperti Candi Jawi dan Candi Pelausan juga menunjukkan unsur kedua agama secara bersamaan. Dari jejak sejarah ini, kita bisa melihat bahwa masuknya Hindu-Buddha tidak hanya membawa agama, tetapi juga mempengaruhi budaya politik dan kehidupan masyarakat Indonesia secara mendalam. Nah, kalau proses masuknya Islam di Nusantara tuh gimana sih? Masuknya agama Islam ke Indonesia terjadi secara bertahap dan damai melalui beberapa teori yang menjelaskan asal-usulnya. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk dari India, khususnya wilayah Gujarat, sekitar abad ke-13. Sementara itu, teori Makkah menyebutkan bahwa Islam langsung datang dari Arab sejak abad ke-7 Masehi. Ada pula teori Persia yang menyebutkan bahwa penyebaran Islam datang dari Iran. Ketiga teori ini menunjukkan bahwa Indonesia telah lama menjadi bagian dari jaringan perdagangan dan keagamaan dunia Islam. Ketiga teori ini menunjukkan bahwa Indonesia telah lama menjadi bagian dari jaringan perdagangan dan keagamaan dunia Islam. Salah satu kerajaan Islam yang sangat penting dalam sejarah Indonesia adalah Kerajaan Demak. Berdiri pada awal abad ke-16 di pesisir utara Jawa, Demak dikenal sebagai kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa. Raja pertamanya adalah Raden Patah, yang konon masih keturunan Majapahit. Kerajaan Demak memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara melalui jalur dakwah dan pendidikan. Demak juga sangat dekat hubungannya dengan para wali songo, 9 wali terkenal yang menyebarkan Islam secara damai dengan pendekatan budaya dan kesenian. Salah satu tokohnya adalah Sunan Kalijogo yang dikenal karena pendekatan akulturatifnya menggunakan wayang, tembang, dan seni tradisional untuk mengajarkan nilai-nilai Islam agar mudah diterima masyarakat lokal. Inilah yang menjadi kunci diterimanya Islam secara luas dan damai di Jawa dan daerah lainnya.
Contoh akulturasi budaya Islam yang masih dapat kita lihat hingga sekarang adalah masjid dengan arsitektur lokal seperti Masjid Agung Demak yang memiliki atap tumpang tiga seperti bangunan tradisional Jawa, bukan kubah seperti di Timur Tengah. Selain itu, tradisi grebek maulid, sekaten, dan seni wayang kulit bernuansa Islami juga menunjukkan hasil perpaduan budaya Islam dan lokal. Jika kita melihat jejak hidup Buddha dan Islam di Indonesia, kita bisa menyimpulkan bahwa ketiganya telah memberikan kontribusi besar terhadap budaya, pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan spiritual masyarakat Indonesia. Dari candi, prasasti, hingga masjid, dan tradisi keagamaan, semuanya menunjukkan betapa kaya dan beragamnya sejarah bangsa kita. Kita diajak untuk merenungkan keberagaman ini sebagai kekayaan, bukan perbedaan yang memecah belah. Hikmahnya, kita belajar bahwa kedamaian dan toleransi adalah kunci utama dalam membangun peradaban. Semoga generasi sekarang dapat menjaga warisan budaya ini dan terus mengembangkan nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan oleh para pendahulu kita. Sekian. Dari Terima kasih. kami. Terima kasih. Halo, nama budaya. Dan seni walang. Ya, makanya.